Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama dari kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah. Hadis pertama ini bertemakan at-tahdhiru minasyirki, berhati-hati dari bahaya kesyirikan. Mari kita baca hadisnya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dan menyekutukannya, artinya ketika di dunia menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis ini pelajaran yang sangat utama adalah yang pertama tentang mengenai kemurnian akidah. Kita semua manusia, wabil khusus seorang mukmin, harus menjaga akidah dengan sebaik-baiknya. Semua manusia tidak boleh mereka menyekutukan Allah, dan Islam mengajarkan betapa dalamnya akidah tauhid. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, sangat jelas sekali dalam 4 ayat dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad, Allah Maha Tunggal, Allahus Samad, Allah tempat bergantung dalam skala urusan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai atau serupa dengan Allah. Ini ayat yang menjadi salah satu di antara kebanggaan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, bahwa kita beriman kepada Allah dengan kemurnian akidah, kemurnian tauhid. Dalam hadis tadi itu yang pertama, bahwa tentang kemurnian akidah. Yang kedua adalah keselamatan seorang manusia ditentukan bagaimana kemurnian akidahnya. Seorang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mukhlis, keadaan memurnikan keimanan, maka dakhalal jannah. Dan seorang yang bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Hadis yang kedua adalah hadis yang bertemakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim ini nama lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan? Rasul menjelaskan tentang mengenai siapa yang enggan itu. Beliau mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia termasuk orang yang enggan. Dalam hadis ini sangat jelas sekali betapa Rasulullah SAW memberikan sebuah kunci dan rumus seseorang untuk masuk ke dalam surga adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang dibawa Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah hadis yang lain Rasul menyebutkan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnat nabi. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, jika kalian mengikuti kedua ini, kalian tidak akan tersesat selamanya. Beliau mengatakan kitaballahi wa sunnat nabi, yaitu kitabullah Al-Qur'an Karim, wa sunnah nabi, dan sunnah nabinya. Hadis ini dimuat juga dalam kitab Al-Muwatta.
yang tak kalah pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan salah satu di antara tanda kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Dalam surat Ali Imran Allah berkalam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Jadi tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Rasulullah ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah takriri. Sunnah ucapan yang diucapkan Rasulullah harus kita ikuti. Sunnah fi'li yang Rasul lakukan juga menjadi tuntunan. Kemudian sunnah takriri adalah ketetapan Rasulullah, perbuatan para sahabat yang beliau mendiamkan atau menetapkan itu sebagai hal yang benar, maka itu juga menjadi sunnah. Demikian dua hadis dalam kesempatan edisi kali ini dengan tema bahaya syirik, dan yang kedua mencintai atau mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari sifat syirik, dari sifat kemusyrikan, termasuk kemunafikan, kekufuran, ya, kefasikan, dan juga kita termasuk di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa tidak pernah berhenti dan terus bersemangat untuk meniru dan meneladani Rasulullah. Beliau junjungan kita, beliau teladan kita, beliau adalah uswah hasanah kita. Semoga keluarga kita mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.